Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, berjumpa kembali dalam pembelajaran Microsoft Excel dan pada kesempatan kali ini kita akan belajar terkait dengan fungsi if. Nah, fungsi if ini bisa kita gunakan untuk menguji logika dari sebuah sel yang nanti akan kalau sel itu memenuhi kriteria maka dia bisa bernilai benar, tapi kalau tidak maka dia bernilai salah sesuai dengan perbandingan yang kita buat. Nah, di sini ada beberapa contoh fungsi if. Nah, kita nanti akan belajar dengan contoh yang ada dan kemudian juga di sini perbandingannya atau untuk menguji logisnya sudah ditulis di selnya ya, di keterangan selnya. Nah, contoh latihan pertama ini kita akan menguji ada tabel yang berisi terkait dengan kode, nama, dan kemudian yang masih kosong itu adalah jenis kelamin dan status. Nah, jenis kelaminnya kita isi dari apa? Dari kode. Nah, di sini kalau kodenya itu 1, maka jenis kelaminnya itu L. Tapi kalau 2, maka jenis kelaminnya adalah P. Maka di sini akan kita uji dengan ya berdasarkan kolom yang ada di sampingnya. Contoh, kita masukkan dulu fungsi if-nya, if ya. Kemudian logika tesnya apa? Di sini yang kita akan uji logikanya adalah kode. Di sini sama jika kode sama dengan 1, maka L. Ya. Nah, ini kalau benar. Nah, kalau salah apa? Kalau salah kita langsung aja. Kalau salah maka P. Nah, di sini kalau dia berbentuk teks ya, harus pakai tanda petik. Tapi kalau number nggak usah pakai tanda petik. Tanda petik 2 ya. Nah, ini sudah. Kita tarik bawah. Nah, ini sudah selesai. Terus yang kedua, status. Nah, status jika 1 maka menikah, jika 2 maka belum. Sama seperti tadi. Nah, di sini if logika tesnya adalah kode ya. Jika sama dengan 1 maka menikah. Nah, ini kalau benar, kalau salahnya apa? Belum. Nah, seperti biasa jangan lupa pakai tanda tip 2. Nah, lanjut ke latihan 2. Latihan 2 sebenarnya mirip ya. Nah, cuma di sini nanti diisinya dengan nominal ya. Ada 2 juta, ada 1 juta. Caranya gimana? Sama seperti tadi, if jika kodenya sama dengan A. Nah, cuma sekarang ini pakai tanda petik ya. Kenapa? Karena A itu kan bukan number. Nah, maka di sini berapa? Kita masukkan 2 juta. Nah, kalau angka nggak usah ya. Kalau bukan A apa? Berarti 1 juta. Nah, ini tinggal kita. Jadi jangan nggak usah pakai tanda petik dan koma ya. Nanti kita format aja menggunakan rupiah. Nah, ini status jika A karyawan lama, jika B karyawan baru. Sama dengan if ya. Jika logika tesnya sama dengan A, maka karyawan lama. Selain itu, apa? Karyawan baru. Ini tinggal kita tarik seperti biasa ke bawah. Nah, sudah selesai. Ya. Nah, ini adalah fungsi if tunggal ya. Jadi cuma ada 2 kemungkinan atau ada 1 if dan ada 2 kemungkinan satu benar, yang satu salah. Nah, selanjutnya latihan 3. Nah, ini latihan 3 ada agak sedikit ini ya dikombinasikan. Nah, di sini kita bisa mengisi kolom-kolom yang kosong.
Nah, di sini lama kerja. Lama kerja apa? Lama kerja tanggal sekarang dikurangi tanggal masuk ya. Nah, ini ya. Eh, terus di sini status ya. Jika kode statusnya M maka single. Jika statusnya nah ini kemudian tunjangan keluarga 10% ya. Jadi kalau nanti dari statusnya itu adalah merit atau menikah maka 10% kali gaji pokok. Tunjangan pengabdian ya jika lamanya di atas 20 tahun, jadi di sini harus ada 20 tahun ya, maka 15% dari gaji pokok. Nah, sedangkan kalau yang ini ya, yang kurang dari 20 tahun maka 5% dari gaji pokok. Nah, total gajinya tinggal dijumlahkan saja. Nah, ini sebagai bahan latihan ya, nanti bisa dikerjakan sesuai dengan tadi pembelajaran di latihan 1 dan latihan 2. Nah, selanjutnya untuk latihan 4 ini fungsi if-nya sedikit berbeda ya. Kenapa? Karena dia nanti ada lebih dari satu if. Ya, coba kita kerjakan dulu ya. Nah, ini kalau rata-rata ini menggunakan fungsi, bisa menggunakan fungsi matematika ya. Jadi rata-rata itu adalah 40% dari nilai teori ditambah 60% dari nilai praktek. Kita masukkan saja. 40% itu berarti 0,4 ya kali nilai teori ya. Nah, ini supaya aman ya, ini kita pakai tanda dalam kurung saja ya, karena dua operasi ditambah 60% berarti 0,6 kali praktek ya. Nah, ini kalau sudah karena sama formatnya kita tarik aja. Keterangan. Ya, nah ini ada jika rata-rata di atas 60 maka lulus. Jika di bawah 60 maka gagal. Ya, berarti kita masukkan sama dengan logika tesnya. Ini apa tadi? Lebih dari sama dengan 60 maka lulus. Selain itu ya berarti apa? Gagal. Nah, ini yang tadi disampaikan ya, bahwa if-nya lebih dari satu. Jika rata-rata di atas 695 maka istimewa. Nah, ini ada berarti sekitar minimal 4 if nih ya. Nah, kenapa? Karena di sini ada 5 kemungkinan. Ya. Maka kita masukkan supaya sama saja ya. If-nya jika logika tesnya apa di sini? Nilai rata-rata. Nilai rata-rata lebih dari sama dengan 95 maka apa? Istimewa. Nah, terus kemudian if lagi, if nilai rata-rata lebih dari sama dengan 85 maka baik. Kemudian if lagi ya. Jadi ini banyak if-nya ya. If lebih dari nilai rata-ratanya F7 nilai rata-rata itu lebih dari 75 maka cukup ya. Kemudian if lagi, if lebih dari sama dengan 60 maka kurang. Nah, karena tinggal satu kemungkinan lagi kita jadikan sebagai nilai false saja. Yang terakhir parah. Nah, ini ada salah kenapa? Nah, kita harus memperhatikan. Jadi tutup
kurung terakhir itu harus disesuaikan dengan jumlah if. Jadi kalau if-nya 4, maka tutup kurungnya ada 4. Nah, di sini tadi baru 1, berarti kurang 3. Nah, dia sebenarnya kalau ini akan memperbaiki sendiri ya. Nah, cukup. Ya, ini kan kenapa cukup? Karena di atas 85. Jadi tidak ada yang istimewa ya ini ya. Paling tinggi baik. Ini latihan 4 ya. Nah, latihan 5 mirip ya. Nanti silahkan dikerjakan. Latihan 6 juga tidak terlalu jauh beda. Nah, itu mungkin untuk penjelasan awal. Nanti untuk latihan 7, 8, 9, 10, 11 nanti kita akan jelaskan di pertemuan berikutnya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.